Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Tetap semangat ya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Pembelajaran ketiga. Mari kita belajar lebih lanjut. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Baca dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama. Ini ada sebuah tanaman. Mari kita lihat bagian-bagian dari tanaman tersebut. Ini namanya apa? Siapa yang tahu? Ya, namanya akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang pada umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, misalnya adalah pohon, kemudian ubi rambat ya, terus kemudian tumbuhan mungkin kimpul, kemudian dan lain-lain ya yang kita makan juga bisa. Nah, sekarang ini bagian apa? Ya, itu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, bunga itu terdapat namanya benang sari dan putik, yaitu sebagai penyerbukan, tempat penyerbukan ya, yang menghasilkan buah atau biji. Benang sari melambangkan kelamin jantan, kemudian putik melambangkan kelamin betina. Nah, sekarang ini bagian apa? Ini adalah daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, ini apa ya? Nah, ini biji. Nah, misalnya ini tumbuhan polong-polong atau tumbuhan yang kacang-kacangan. Nah, untuk bijinya seperti ini. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Misalnya, kalau monokotil itu tidak berbelah ya, berkeping 1, misalnya jagung, padi. Nah, itu termasuk berkeping 1. Terus kemudian tanamannya pun tidak memiliki cabang, itu monokotil. Kemudian berkeping 2 disebut dikotil, misalnya mangga, jambu, jeruk, apel. Itu termasuk berkeping 2. Dan tanamannya juga bercabang. Nah, kelapa masuk berkeping 1, dia juga tidak bercabang ya.
Kemudian ini gambar apa? Iya, itu adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, di situ, di dalam batang ada namanya pembuluh, yaitu ada xilem dan phloem. Nah, kalau xilem yaitu dari dia mengantarkan hasil-hasil menyerap hasil unsur hara atau air dalam akar, kemudian disalurkan ke bagian daun. Nah, itu namanya fungsi dari xilem. Kemudian phloem, tadi tulisannya phloem, itu menghantarkan hasil fotosintesis yang dilakukan oleh daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ini bagian apa? Ya, itu adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas bagian buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya disebut daging buahnya. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Nah, ini gambarnya ya. Lani dan adiknya menyiram tanaman. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Apakah kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Kewajibannya apa terhadap tumbuhan? Ya, yaitu rajin merawat dan menyiram setiap hari. Selain itu juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Siapa yang tahu? Nah, manfaat yang kita peroleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebut tersebar di ruangan. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Siapa yang suka menanam? Ayo kita latihan menanam ya. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Misalnya tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil atau kaleng bekas atau lainnya ya. 3.
Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan kelas. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, tadi kalian sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada biji, ada batang, ada bunga, ada daun, kemudian cara merawat tanaman, kemudian cara menanam yang baik. Nah, nanti kalau untuk menanam bisa kalian coba ya di rumah. Nah, inilah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3 sudah kita pelajari. Sudah paham ya anak-anak? Tetap semangat ya, dalam belajar, tidak boleh menyerah ya, selalu optimis. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.